Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk dulu, aku akan menjelaskan di dalam. Lebih baik kalian semua menginap di sini. Sekarang sudah larut malam. Anjas yang bicara. Lili juga mengangguk setuju dengan ucapan suaminya tersebut. Seharian ini telah banyak hal yang mereka lalui dan tentu saja membuat semua orang merasa lelah. Tak tega pula jika membiarkan Gala kembali menyetir untuk pulang, lebih baik menginap saja. Namun keputusan Anjas itu langsung ditolak oleh Gala dengan gelengan kepala. Tidak, kami akan langsung pulang. Robi dan Usman biar menginap di rumahku, balas Gala. Dia merasa Anjas dan Lili butuh waktu untuk berdua. Banyak hal yang harus mereka bicarakan ataupun bahas bersama. Dan Gala tidak ingin mengganggu kebersamaan dua orang itu. Kenapa tidak menginap di sini saja? Ini sudah malam, sahut Usman. Dia juga lelah dan ingin langsung tidur, tapi Gala malah mengajaknya pergi lagi. Tidak usah banyak tanya, ikuti saja apa kata suamiku, balas Gisel ketus. Robi sebenarnya ingin tertawa mendengar marahnya Gisel tersebut, apalagi melihat raut wajah Usman yang tak tahu apa-apa, rasanya dia ingin tergelak. Tapi sekuat tenaga, Robi tahan agar ketawanya itu tidak keluar, karena saat ini dia sedang bersandiwara untuk marah. Dan karena Gisel akan sangat mengerikan jika marah, jadi Usman tak bisa membantah ucapan wanita itu. Pada akhirnya, dia hanya patuh pada keputusan semua orang. Setelah memastikan teman-temannya pergi, akhirnya Anjas dan Lili masuk ke dalam rumah. Beberapa pelayan yang menyambut tetap menutup mulut rapat-rapat, bersyukur pada akhirnya nyonya mereka telah kembali ke rumah ini. Lili kira Anjas akan mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar pria itu, tapi ternyata tidak. Anjas justru mengarahkan langkah kaki mereka untuk masuk ke dalam kamar Lili yang sejatinya adalah kamar utama rumah ini, kamar yang mereka tempati bersama-sama sebelum prahara menerpa. Sudah lama tidak berada di dalam kamar berdua seperti ini, nyatanya kembali menimbulkan rasa canggung di antara mereka. Apalagi Lili yang sudah beberapa hari ini meninggalkan kamar tersebut, rasanya jadi tidak leluasa untuk bergerak. Untunglah Anjas menyadari kecanggungan sang istri, jadi dia lebih dulu menarik Lili untuk duduk di tepi ranjang. Bersihkan tubuhmu lebih dulu, setelahnya baru aku, ucap Anjas. Mulai malam ini kita akan kembali tidur bersama di kamar ini ya, tanya Anjas kemudian. Jika selama ini Lili yang lebih banyak bicara dibanding dia, maka sekarang kebalikannya. Anjas yang harus lebih dulu memulai semuanya. Karena selama ini pun dialah yang telah memutus semuanya. Dia pula yang dulu memulai untuk pisah ranjang. Ini sudah larut malam, kita tidak usah mandi. Lebih baik bersama-sama saja membersihkan tubuh, jawab Lili pula. Dan mendengar itu, Anjas pun tersenyum. Pada akhirnya, mereka sama-sama masuk ke dalam kamar mandi itu, mencuci wajah bersama, gosok gigi bersama, juga mengganti baju bersama-sama. Sampai saat hendak naik ke atas ranjang, Anjas segera memeluk erat istrinya dari belakang. "Li," ucap Anjas lirih di antara pelukan yang terasa begitu hangat bagi Lili. Lili pun menyentuh lengan Anjas yang memeluknya erat. "Apa boleh aku melakukannya?" tanya Anjas. Sebuah pertanyaan ambigu, namun Lili bisa memahaminya dengan jelas. Terlebih saat mengatakan itu, Anjas pun mengecup lehernya sekilas, sampai membuat dia meremang.
Lili lantas segera memutar badan hingga mereka saling berhadapan. Lili jawab pertanyaan itu dengan sebuah kecupan dan Anjas menyambutnya lebih dalam. "Masih sakit?" tanya Anjas. Saat ini mereka berdua telah berada di dalam mobil. Anjas yang mengemudi dan Lili duduk di sampingnya. Sudah sama-sama rapi dan siap pergi ke kantor. Mereka seperti baru saja melewati malam pertama sampai Lili merasa lecet di bawah sana. Tadi dia mengeluh perih, karena itulah kini Anjas memastikannya lagi. "Kalau duduk seperti ini tidak terasa sakit kok, tapi kalau jalan harus hati-hati," jelas Lili. Anjas langsung mengulum senyum. Lili yang jalan hati-hati pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan dari orang kantor tentang apa yang mereka lakukan semalam. Tapi pagi ini meski terlambat, mereka berdua memang harus pergi karena ada beberapa hal yang tak bisa ditinggalkan. Kedatangan sepasang suami istri itu tentu jadi pusat perhatian semua orang. Sudah datang terlambat dan sekarang Lili jalan cukup aneh. Tapi tanpa perlu dijelaskan, semua orang sudah tahu apa yang terjadi semalam. "Astaga, melihat mereka, aku jadi ingin menikah," gerutu seorang karyawan dan disambut tawa oleh teman-temannya. Anjas hari ini juga nampak sekali berbedanya. Dia jadi terus tersenyum, tidak seperti kemarin-kemarin. Dan Felin begitu heran melihat senyum itu sampai dahinya berkerut. Felin masih tak percaya ketika melihat sang atasan tersenyum lebar seperti itu. Dia masih beranggapan bahwa pasti salah lihat. Kemarin saat Felin menguping pembicaraan antara Pak Anjas dan Putra, dia mendengar dengan jelas bahwa atasannya tersebut telah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Harusnya hari ini Pak Anjas masih sama seperti kemarin, yang menunjukkan wajah masam, mengingat prahara rumah tangga itu belum selesai. Tidak mungkin kan tiba-tiba Pak Anjas tersenyum seperti itu. Aku pasti salah lihat, gumam Felin. Dia menggeleng dan tersenyum membodohi dirinya sendiri. Felin lantas kembali melanjutkan semua pekerjaannya. Hingga saat jam istirahat tiba, dia pun hendak mengambil waktu untuk makan siang di kantin kantor. Tapi kemudian langkah kakinya yang hendak meninggalkan meja kerja itu terhenti saat dia melihat Lili berjalan mendekat. Untuk apa wanita itu datang ke sini? Dan kenapa pula jalannya terlihat aneh seperti itu? Batin Felin, apapun yang menyangkut tentang Lili sungguh membuatnya merasa kesal. Dan yang paling membuatnya kesal adalah dia harus tetap tersenyum dan menunjukkan rasa hormatnya pada wanita miskin dan hina itu. "Ibu Lili, selamat siang," ucap Felin, lalu menundukkan kepalanya memberi hormat. Namun belum sempat Lili menjawab sapaan itu, tiba-tiba pintu ruangan Anjas terbuka hingga mencuri perhatian kedua wanita tersebut. Lili dan Felin sontak menoleh ke arah sana dan melihat Anjas yang keluar dengan wajah yang nampak cemas. "Hei ya, kenapa datang duluan? Aku kan memintamu untuk menunggu di bawah," ucap Anjas. Kalimat itu jelas saja ditunjukkan untuk sang istri. Sebelumnya Lili dan Anjas sudah sepakat untuk makan siang bersama di kafe langganan mereka. Bertemu pula dengan Gala, Gisel, Robi, dan Usman yang masih berada di Jakarta. Tapi ternyata sekarang Lili malah naik lebih dulu ke atas. Lili tentu saja langsung tersenyum ketika mendapatkan perhatian seperti itu. Dia tahu Anjas mencemaskan lecet kecil yang dia derita di bagian inti. Padahal kini Lili sudah merasa lebih baik, hanya saja memang masih hati-hati ketika berjalan.
Aku akan menggendongmu, tambah Anjas kemudian di saat sang istri belum sempat menjawab ucapannya yang pertama. Tanpa aba-aba, Anjas bahkan langsung menggendong istrinya tersebut di hadapan sang sekretaris, digendong layaknya pengantin baru yang hendak masuk ke dalam kamar pengantin. "An!" pekik Lili saat tubuhnya melayang dalam sekejap. Dia pun buru-buru memeluk leher Anjas karena takut jatuh. "Nanti orang-orang akan melihat kita, An. Turunkan aku," titah Lili. Tapi Anjas tidak mau dengar. Dia tetap menggendong istrinya tersebut untuk turun ke basement kantor ini. Dan ketika sepasang suami istri itu telah hilang masuk ke dalam lift, Velin seketika memukul meja kerjanya dengan sangat kuat. Brak! "Sialan!" pekiknya di dalam hati. Bagaimana bisa mereka tetap bersama? Apa Pak Anjas sebodoh itu sampai mau menerima keadaan Lili yang sekarang? Astaga, aku sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi, ucap Velin. Dia menggenggam kedua tangannya dengan sangat erat, tanda amarah yang begitu membuncah di dalam kepala. Velin juga berulang kali menggelengkan kepalanya dengan bibir yang tersenyum miring. Tidak, ini tidak masuk akal. Baiklah, mungkin Pak Anjas masih bisa menerima Lili karena semua orang belum mengetahui tentang anak itu. Tapi bagaimana jika semua orang tahu? Gumam Velin kemudian. Senyum di bibirnya terlihat makin mengerikan saja karena hasrat untuk menghancurkan itu jadi semakin besar ketika dia melihat kemesraan keduanya. Dia ditampar ketika menyuarakan kebenaran, sementara pelaku justru tetap disayang.